Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Awal pertunjukan. Lokasi di mana Black Emperor Sekte mengadakan pelelangan adalah tempat terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Meskipun ini masalahnya, Sekte Kaisar Hitam tampaknya agak meremehkan daya tarik lelang ini. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di pelelangan dan melihat masa hitam lalu lintas manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, Black Emperor Sekte sepertinya mengharapkan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah merancang terowongan yang digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiao Yan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil tiba di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari Black Emperor Sect yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam yang berisi kilatan dingin. Lalu lintas manusia yang sengit terguncang hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua Sekte Kaisar Hitam juga secara acak berdiri di pintu masuk terowongan. Douki yang kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan yang konstan. Pada saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali ini terjadi, itu akan menarik seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini kebanyakan adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah sudut hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam. Beberapa sesepuh dari Black Emperor Sekte akan tersenyum dan maju di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan mengundang setiap kelompok untuk memasuki terowongan. 3 kelompok pria Xiao Yan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu, mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. 2 di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar. Bahkan kontur tubuh mereka tidak terlihat di bawah penutup bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Siapakah individu yang terampil ini? Mengapa kami tidak pernah mendengar tentang mereka? Saya tidak yakin. Apakah mereka berasal dari luar wilayah pojok hitam? Penampilan dokter peri kecil yang sangat asing bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan beberapa ketidakpastian. 3 sesepuh Kaisar Hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih berwajah dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa grup. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. Mr. Yan Xiao, Anda akhirnya tiba. Tetua Sekte Kaisar Hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, mengangguk secara acak ke elder ini. Dia tidak menjawab jika tidak perlu. Sesepuh tidak berani merasakan sedikit pun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang dia, seorang tetua Sekte Kaisar Hitam, dapat membandingkannya. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Silakan masuk. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa pihak lain tidak tertarik, penatua dengan bijaksana pindah ke samping sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke elder itu. Dia dengan belak-belakan memimpin 2 lainnya dan memasuki terowongan yang dipesan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu. Auranya sangat dingin. Douki di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Penatua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan.
Akhirnya, dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Yan Xiao itu pasti orang yang saat itu sedang memurnikan pil obat, kan? Betapa tidak terduga. Dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang elder dengan lembut menghela nafas. Saya sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Orang tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Elder berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat pelelangan yang sangat besar muncul di mata mereka bertiga. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melirik sejumlah kursi padat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan pelelangan sebesar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, lelang yang dilakukan klan primer di Kekaisaran Jia Ma seperti makhluk kecil yang bertemu seseorang yang lebih besar. Mereka bahkan tidak bisa dibicarakan bersama. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh cukup banyak orang. Karenanya, berbagai suara berkumpul bersama, tampak agak berisik. Mereka bertiga baru saja keluar dari terowongan ketika seorang pelayan wanita yang agak cantik dan sangat seksi datang ke depan. Dia dengan hormat bertanya, "Tiga tuan dan nona, bolehkah saya tahu jika Anda memiliki piring batu giok VIP?" Tatapan Xiao Yan menyapu pakaian pelayan wanita ini, yang hampir tidak berbeda dengan tidak mengenakan apa-apa. Dia menemukan bahwa sulit untuk menyembunyikan sebagian dari ketelanjangannya yang terbuka, dan dia mau tidak mau merasa tercengang. Sekte Kaisar Hitam sebenarnya menggunakan taktik semacam ini? Dengus lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara hatinya tertegun. Baru saat itulah dia tersenyum dengan canggung. Dia tidak berani peduli apakah dengusan itu dipancarkan dari kecantikan besar atau kecil di belakangnya saat dia buru-buru mengeluarkan piring batu giok yang diberikan Moya kepada mereka sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya. Ekspresi wajah pelayan wanita menjadi lebih hormat dan rendah hati setelah menerima piring batu giok. Dia dengan hormat menyapa mereka bertiga lagi, membungkuk, dan berkata, "Tolong ikuti aku." Dia berbalik setelah berbicara, mengayunkan pinggangnya yang halus seperti ular dan memimpin jalan. Xiao Yan buru-buru mempertahankan pandangan ke depan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka bertiga mengikuti pelayan wanita dan mengambil beberapa putaran di dalam tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat bagian depan tempat pelelangan. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Barisan depan tempat pelelangan terdiri dari banyak ruangan yang sangat kecil. Konstruksi mereka unik, tampak sangat mewah. Ketika seseorang duduk di dalam salah satunya, berbagai suara dari belakang sepertinya menjadi jauh. Mata Xiao Yan melihat ke depan dan melihat bahwa dia memiliki pandangan yang bagus. Dia menyerap berbagai sudut tempat pelelangan ke matanya. Xiao Yan mengarahkan dua orang lainnya untuk duduk di ruang VIP ini. Setelah itu, dia mengecilkan tubuhnya menjadi kursi yang empuk dan nyaman. Tatapannya perlahan menyapu beberapa kursi VIP lainnya. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP mereka. Karenanya, penampilan kelompok Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan. Penampilan unik Little Fairy Dr. Sekara Alamitak terlupakan. Karenanya, dia dikenali hanya dengan tatapan luas. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis misterius dari 2 hari lalu, kan? Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Jika wilayah sudut hitam memiliki alkemis dengan tingkat seperti itu, kemungkinan semua orang sudah mengenalnya. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Dia duduk di kursi VIP sambil merajut alisnya dan menatap Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pasangan sesepuh Demon Flame Valley di sampingnya juga menggelengkan kepala sedikit di hadapan keraguannya. Mudah-mudahan, mereka tidak akan menjadi penghalang kita, orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara dengan suara mendesis. Mata gelap dan padat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan familiar itu menjadi lebih jelas.
Xiao Yan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk ini setelah tatapan kelompok Fang Yan secara kolektif berkumpul di kelompok Xiao Yan. Alisnya di bawah jubah hitam bersatu sebelum tatapannya segera melayang melewati Fang Yan yang berambut merah dan berhenti di depan orang berjubah abu-abu itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan kepalanya dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. Sejumlah besar orang mulai memasuki tempat pelelangan tidak lama setelah Xiao Yan menutup matanya. Semakin banyak sosok manusia muncul di kursi VIP di depan. Setelah setengah jam, hampir semua kursi sudah terisi. Mata Xiao Yan perlahan terbuka dalam bayang-bayang jubah hitam setelah semua kursi terisi. Dia dengan lembut menghela nafas, sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Setelah mengumpulkan detail dengan mata tertutup sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa selain Elder pertama Sukian dan orang misterius berjubah abu-abu itu, setidaknya ada dua aura yang tidak jelas di dalam kursi VIP. Mereka yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka di depan persepsi spiritualnya yang tajam adalah elit Douzong atau mereka yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Kedua tipe orang ini pasti tidak biasa. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Sebuah kehikmatan muncul di mata ungu keabu-abuannya. Kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva ini agak melebihi harapannya. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan sementara Xiao Yan merenung. Itu segera bertahan di seluruh pelelangan dan menekan kebisingan. Dering gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini semacam tindakan perlindungan. Sebagian besar orang di wilayah sudut hitam tidak memiliki hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang telah terjadi sebelumnya. Meskipun Black Emperor sekte bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, item yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, sekte Kaisar Hitam akan kehilangan semua wajahnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah meningkat. Ini akhirnya akan dimulai. Silakan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.